Well, student, good morning. Nice to meet you in our English lesson. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi hari ini kita masuk dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu pada kelas 10. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran bahasa Inggris, ya, saya ingin memperkenalkan diri saya kepada kalian karena ini adalah pertemuan kita yang pertama. This is the first meeting. Ini adalah pertemuan kita yang pertama kali dalam pelajaran bahasa Inggris. Saya akan memperkenalkan diri saya kepada kalian semuanya karena kalau tidak kenal, ada pepatah bilang, nggak kenal maka tak sayang. Nanti saya tidak disayang nanti. Saya akan memperkenalkan diri saya kepada kalian. Ya, my full name is Nilsson, and then you can call me Mr. Nilsson. I was born in Palangkaraya on February 1972. I live in Sisingamaraja Street at number 6 Palangkaraya. I come from Palangkaraya. I think that's all about me. Ya, itu perkenalan singkat saya, biar kalian tahu siapa guru bahasa Inggrisnya nanti di kelas 10, yaitu Pak Nilsson ya. Jadi kalian bisa panggil saya nanti Mr. Nilsson, yaitu guru bahasa Inggris pada kelas 10 SMK UPSI Palangkaraya. Baik, anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, I would like to invite you to pray to our God. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Pray begin. Our God in heaven, we give thanks for your blessing today. And now we want to study. I want you keep us and bless us while we are studying English now. Thank you God. Amen. Ya, berdoa selesai. Sekarang kita akan memasuki materi kita, pelajaran bahasa Inggris. Kita akan melihat kompetensi dasar yang akan kita capai nanti. Kompetensi dasar yang sudah disiapkan kepada kita yaitu 3.1, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks, interaksi, transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindak memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya, seperti unsur kebahasaan, pronouns, subjektif, objektif, dan posesif. Sedangkan untuk KD 4.1 yaitu menyusun teks, interaksi, transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi itu kompetensi dasar yang akan kita capai nanti, yang kita akan mempelajarinya. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar, maka kita akan melihat
tujuan pembelajaran kita, yaitu tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai nanti. Jadi setelah kita mempelajari pembelajaran kita ini, maka siswa diharapkan untuk mampu satu, mengidentifikasi makna tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur bahasa yang terdapat dalam teks, transaksionalisan dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan yang kedua, meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan struktur teks yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan yang ketiga adalah meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan unsur bahasa seperti pronoun, subjektif, objektif, dan posesif. Sedangkan yang terakhir tujuannya adalah siswa mampu melakukan percakapan sederhana dengan menggunakan ungkapan salam dan perkenalan diri. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti. Jadi saya mengharapkan untuk para siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran nanti setelah kita sama-sama belajar dan melihat materi yang akan disampaikan nanti. Jadi saya mengharapkan untuk semua siswa bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baik siswa-siswi yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kita untuk kelas 10, baik itu 10 TB, 10 OTKP. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang how to introduce ourselves. How to introduce ourselves. Ya, jadi kita akan mempelajari bagaimana cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Ya, adapun materi tersebut tentang perkenalan diri, ada beberapa hal yang akan kita lihat nanti, yang kita pelajari, sehingga kita nanti bisa mampu memperkenalkan diri seperti tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Baik, sebelum memperkenalkan diri, kita akan melihat materi yang pertama itu sebelum memperkenalkan diri, kita harus tahu adanya greetings atau salam. Jadi jangan langsung memperkenal diri kepada orang lain, tetapi kita harus memperhatikan greetings. Ada ucapan salam kita kepada orang. Ya, sebagai contohnya, for example, good morning, good afternoon, good night, hello, how are you, how do you do, hi, how is life, dan sebagainya. Nah, jadi greeting ini wajib kita sampaikan kepada orang sebelum kita memperkenalkan diri. Ya, seperti good morning tadi itu digunakan pada waktu pagi. Ya, good afternoon itu sudah di atas jam 12. Good night juga, dan how are you untuk menanyakan keadaan orang lain, dan juga how do you do. Nah, kalau how do you do ini digunakan kalau kita berkenalan dengan orang lain. Jadi responnya, kalau kita menanyakan orang lain, berkenalan, belum tahu identitas orang lain, kita belum mengenal orang lain, maka yang harus kita katakan adalah how do you do. Dan respon kita juga adalah how do you do juga. Jadi sama, kalau kita memperkenalkan diri kita, how do you do, kita balas juga dengan how do you do. Nah, itu tentang ungkapan greetings atau salam sebelum kita memperkenalkan diri kita. Baik,
apa saja yang harus kita sampaikan dalam memperkenalkan diri kita. Ya, tadi sudah saya sampaikan tadi di awal pembelajaran tadi bagaimana memperkenalkan diri. Ya, yang pertama tadi jangan lupa ungkapan salam kita untuk menyapa kita. How are you? Good morning, good evening, good afternoon, dan seterusnya. Nah, ungkapan salam ini perlu disampaikan ya sebelum kita memperkenalkan tentang diri kita sendiri. Nah, setelah kita memperkenalkan diri kita, setelah kita menyampaikan ungkapan salam kita, baru kita masuk ke perkenalan diri kita. Ya, for example, I would like to introduce myself to you. Ya, di situ ada kita memperkenalkan nama lengkap kita siapa. Ya, jadi untuk perkenalan diri disampaikan dengan benar, nama lengkap kita itu siapa, itu harus disampaikan. Kemudian setelah nama lengkap, kalau memang perlu ya nickname-nya, nama panggilannya, you can call me bla bla bla, seperti itu. Kalian bisa panggil saya siapa. Jadi nama panggilan selain nama lengkap tadi, nama panggilan juga penting juga. Setelah nama panggilan, kita akan melanjutkan tanggal lahir kita. Where were you born? Kapan dan di mana kita dilahirkan? Sebutkan tempatnya di mana, tanggal dan bulannya dan tahunnya kita sebutkan juga. Itu penting untuk perkenalan diri kita secara formal. Ya, kemudian setelah menyebutkan tempat tanggal lahir kita, nama dan tahunnya, kita sebut alamat kita tinggal di mana, alamat kita sekarang, asal kita di mana. Where are you from? I come from Palangkaraya, I come from Jakarta, or like this ya. Itu contohnya. Jadi disampaikan juga, disebutkan itu alamat tempat kita tinggal sekarang. Kemudian asalnya dari mana? Tadi juga sudah disampaikan asal kita dari mana. Nah, tidak kalah penting juga yang lainnya. Setelah kita menyebutkan asal kita, tempat tinggal kita, nah, umur kita berapa? How old are you now? For example, I am 16 years old. I am 20 years old. Saya berusia 16 tahun. Saya berusia 20 tahun. Nah, ini penting juga untuk perkenalan diri kita, menyebutkan umur kita berapa. Nah, setelah itu, setelah menyebutkan umur, mungkin kalian mempunyai hobi. Nah, hobinya apa? Sebutkan hobinya satu persatu. Kalau cuma satu, my hobby is playing football, atau my hobby is cooking. Ya, itu contoh seperti itu ya. Atau kalau banyak lagi, kita menggunakan my hobbies are. Ya, my hobbies are. Hobi saya lebih dari satu. For example like this. My hobbies are playing football, listening to music, eating bakso, dan seterusnya. Jadi kalau hobinya lebih dari satu, maka penggunaan dari hobi kita menggunakan kata my hobbies are. Jangan kita menggunakan my hobby is, tetapi hobinya banyak, itu salah. Kalau hobinya cuma satu, ya kita menggunakan my hobby is. For example, contohnya my hobby is dancing. Ya, my hobby is swimming. Nah, itu kalau hobinya cuma satu. Tapi kalau lebih dari satu, ingat menggunakan my hobbies are. Ya. Nah, setelah hobi, kalau kalian punya saudara, sebutkan berapa jumlah saudaranya, saudara laki-lakinya, ya, saudara perempuannya. I have one brother, I have two sisters, ya, dan seterusnya. Sebutkan namanya
what is her name? Ya, her name is Ratna, for example. Ya, seperti itu. Kemudian kalau punya orang tua, sebutkan nama orang tuanya, bapaknya, ayahnya, ibunya, sebutkan namanya. For example, Mr. Robert is my father and Mrs. Ratna is my mother. They are teachers. Ya, sebutkan pekerjaannya. Pekerjaan ayahnya apa? Ya, my father is a businessman, for example like that. My mother is a housewife. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi kalian bisa memperkenalkan anggota keluarga kalian. Seperti di dalam tujuan pembelajaran tadi, dalam KD 3.1 tadi ada menyangkut your family, keluarga kita. Jadi sebutkan anggota keluarga kita kalau kita punya keluarga kita. Nah, itu identitas tentang keluarganya. Setelah itu kalau keluarga, setelah itu kalian bisa sampaikan juga atau kalian bisa sebutkan kalau kalian mempunyai cita-cita, your ambition, ya. For example like this, in the future I want to be a teacher, I want to be a president, I want to be a nurse, dan seterusnya. Nah, jika kalian mempunyai cita-cita, ya, bisa kalian sampaikan cita-citanya apa, ya. You want to be bla bla bla, I want to be bla bla bla, dan seterusnya. Saya ingin menjadi seorang insinyur, saya ingin menjadi seorang presiden, dan seterusnya. Nah, itu akan disampaikan juga. Nah, kalau itu sudah mengenai hobi, tadi seterusnya tentang cita-cita dan harapan kalian. Nah, saya kira mungkin itu cukup, ya. Kalian tutup perkenalan diri, misalkan seperti ini. I think that's all about myself to you. Ya, see you and thanks. Ya, bye. Nah, seperti itu kalau kita ingin memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Jadi ada contoh untuk lebih jelasnya nanti saya akan putarkan video bagaimana cara memperkenalkan diri. Ya, ini ada 2 video. Saya minta kalian bisa mengamati video tersebut, ya, bagaimana memperkenalkan diri dengan baik. Nanti saya minta kalian memperhatikan video tersebut, ya. Ya, silakan melihat video tersebut. Hi everyone, good morning and how are you today? I hope you will be fine today. Let me introduce myself to you. My full name is Nurul Gina and you can call me Gina. I was born in Palangkaraya on January 28, 2003 and now I'm 17 years old. Islam is my religion. I'm from MTSN 2 Palangkaraya. Now I live in Cilikriwut, kilometers 11 Palangkaraya. I have many hobbies, that is singing, dancing, cooking and playing football. And also I like studying English and my favorite subject is English. Rehanatul Husna is my sister. My father is Mr. Muhammad Azhar and he works as a businessman. And Mrs. Herliani Asidah is my mother. That's me. I think that's all and I say thank you very much. See you! Hi everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Fenianca Florencia. You can call me Feni. I was born in Palangkaraya on 1st of November 1996. Now I am 24 years old. Christian is my religion. I graduated from PGRI University Semarang and now I am an English teacher. My hobbies are reading and watching movies. Okay, I think that's all about me. Thank you for your attention and good morning. Bye bye everyone. Well, student, this is the example how to introduce ourselves. Jadi ini ada contoh video bagaimana cara memperkenalkan diri. Ya, ada 2 model tadi.
ya, bagaimana cara memperkenalkan diri kita, how to introduce ourselves. Jadi saya harap kalian bisa mempraktekkan bagaimana cara memperkenalkan diri kepada orang lain sesuai apa yang kalian perhatikan tadi di dalam contoh video tadi, kemudian materi yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi untuk materi bahasa Inggris kita pada pagi hari ini saya kira cukup dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke materi pembelajaran yang berikutnya. Saya harap kalian bisa mempelajari kembali di rumah, praktekkan bagaimana cara memperkenalkan diri dengan benar dan baik. Okay, well student, I think that's all for today for our English lesson. Yeah, see you next week. Bye bye.